Di balik semangat berkurban, terdapat satu peran yang sering terabaikan, namun memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehalalan proses kurban. Mereka adalah juleha atau juru sembelih halal. Juleha bukan sekedar penyembelih hewan, tetapi profesi yang memerlukan ilmu, keterampilan, dan sertifikasi resmi. Melalui pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga seperti MUI, BPJPH, atau pemerintah daerah, para peserta dibekali dengan pengetahuan tentang syariat penyembelihan, adab terhadap hewan, dan standar higienitas. Seorang juleha wajib memastikan penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah, menggunakan pisau yang tajam, dan memutus 3 saluran penting pada leher hewan, yaitu saluran nafas, saluran makan, dan pembuluh darah. Penyembelihan harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar hewan tidak merasa tersiksa. Selain itu, juleha juga bertanggung jawab menjaga kebersihan area sembelih dan mengawasi penanganan daging agar tetap layak konsumsi. Pada Idul Adha tahun ini, ribuan juleha telah disiapkan untuk membantu proses penyembelihan di masjid, lapangan, maupun rumah potong hewan. Mereka adalah garda depan dalam menjaga syariat dan standar keamanan pangan bagi umat. Kurban bukan hanya soal menyembelih, namun juga memastikan setiap prosesnya dilaksanakan dengan niat, ilmu, dan tanggung jawab. Disinilah peran juleha memegang peranan kunci. Mereka adalah pengabdi yang selalu tampak namun menjadi penegak kehalalan di balik layar kurban. Dari hati untuk sesama, kurban bermakna halal terjaga. Pemirsa, sertifikat halal bisa ditempel, tapi siapa yang mengawasi? Pemerintah bilang mudah, gratis, dan juga cepat, tapi UMKM bilang ruwet, ribet, dan juga rumit. Setiap tahun kita makan daging kurban, tapi apakah proses penyembelihannya sesuai dengan syariat? Hari ini kita akan bongkar pemirsa, apakah kehalalan benar-benar dijaga atau hanya dipercaya begitu saja. Bersama saya Ayah Nufus, Anda menyaksikan One on One. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta? Aduh Babe, saya Ayah. Akhirnya mampir ke kantor. Ayah aja. Ayah, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Be, ini kok banyak banget nih kertas-kertas, lagi sibuk banget kayaknya Babe nih. Gini hari-hari ya Be. Cuma ini kebetulan saya baru tugas ya, kemarin ada kerjaan sedikit di Rusia sama di Amerika, jadi agak numpuk. Wah, ini bukti nyata kerjaan seorang Babe Haikal. Asik. Be, kita mau ngobrol-ngobrol, enaknya di mana nih Be? Di situ, di situ kali ya Be ya? Yuk, Oke, siap. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Haikal Hasan atau nama panggilan kesayangan masyarakat Indonesia, Babe Haikal. Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kepanjangan ya, Be? Badan Halal aja deh. Badan Halal ya, Be? Panjangan. Panjangan ya. Ada rencana untuk mengubah nama itu, Be? Memang lagi diajukan. Okay. Memang untuk apa? Dulu kan ini di bawah Kementerian Agama dulu ya. Kemudian Pak Prabowo Subianto mengangkat ini sebagai satu badan lembaga non kementerian setingkat menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, setelah bertanggung jawab oleh presiden kepada presiden. Baik. Jadi nanti kita buat badan halal gitu ya. Badan halal aja ya. Halal. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di One on One. Ini adalah momen yang sangat spesial, momen Hari Raya Idul Adha, di mana momen yang paling ditunggu-tunggu adalah makan daging. Bagaimana Be kita memastikan bahwa daging yang nanti kita konsumsi ini sehat, bersih, dan juga bersih dan enak, higienis, ya? enaknya sih gratis. Enaknya gratis. Begini, jadi gini, saya mau menyampaikan dulu, disclaimer dulu. Kalau orang-orang bilang itu halal, maka izinkan saya menyampaikan halal is lifestyle. Oke, halal is symbol of health,
symbol of clean. Halal itu modern civilization. Di beberapa event saya kemarin bicara di Amerika, di Rusia, di Malaysia, saya bicara sama itu, bahwa halal itu transparansi, traceability, and trustability gitu loh. Jadi transparansi jelas sumbernya, alatnya semuanya. Traceability bisa ditelusuri. Transparansi transparan ya jelas maksudnya. Terus kalau trustability ya terpercaya. Jadi bukan bangke yang dipotong gitu. Oke, baik. Kalau dalam konteks penyembelihan kurban begitu ya, hewan sapi maupun kambing begitu. Ya. Bagaimana sih langkah-langkah yang tepat yang dikeluarkan oleh Badan Halal Republik Indonesia? Sumbernya kan dari situ ya. Baru kemudian nyebar ke restoran, ke makan. Maka itu kita perhatikan itu adalah penyembelihnya. Kita punya yang disebut juleha. Juleha wanita cantik, bininya bininya Mat Amin. juru sembelih halal juru ya, Be, sembelih ya? halal. Oke, baik. Juleha. Juru sembelih halal ini terdaftar, terregister, tercatat gitu loh, dan itu dikelola oleh kita sendiri, oleh Badan Bedanya Halal. sama tukang potong biasa? Beda tukang potong biasa, ya kalau juleha itu kan tercatat, terregister, terlatih, ada sertifikat gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh. Yang lain juga boleh, yang penting sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Yang sering diabaikan itu, nah ini kita terima kasih sama Sindo, mana pemirsa, terima kasih dengan Sindo gitu ya, yang telah mengangkat ini. Sebab gini, saya perhatikan, saya 20 tahun lebih sebagai panitia kurban gitu ya. Itu penyembelihan itu yang hanya dipentingkan cuman baca bismillah potong. Nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Ada animal welfare yang mesti dijaga. Yang saya perhatiin, hewan itu seperti tersiksa banget ya. Diikat, dibanting, buntutnya dibetot, dibengkek. Sorry bahasa gue Betawi banget ya, dibengkek ya, didengakin, aduh macam-macam gitu ya. Akibatnya jadi stres tuh hewan. Dan kalau hewan dalam keadaan stres itu secara otomatis dia mengeluarkan yang namanya hormon kortisol ya, yang membuat ya perlawanan dalam tubuh. Ada persyaratan yang sering diabaikan. Satu, pisau tuh harus tajam sekali sehingga dia nggak merasakan. Yang kedua, jauhkan dia dari darah dan teman-temannya dipotong gitu loh. Kan dia tahu mana temannya mana bukan. Kan dia tahu lingkungannya gitu kan. Jadi yang kayak gini-gini ini mesti diperhatiin. Saya cerita sedikit ya. Zaman saya masih kecil, orang tua saya itu sampai wafat loh ya. Dia tidak makan kecuali yang disembelih oleh dia sendiri. Itu ayah saya, kakek saya juga begitu. Jadi saya ingat banget, kalau mau menyembelih hewan kurban, atau menyembelih hewan hari-hari gitu ya, itu kakek saya itu atau bapak saya tuh ada air di baskom, dikasih gula Jawa, nah, itu buat dikasih minum. Kalau dikasih minum saya bilang, wah ini pasti mau nyembelih nih. Jadi animal atau hewan atau sapi atau kambing dibikin tenang dulu, nyaman dulu, baru kemudian disembelih dengan damai, dengan tenang gitu loh. Oke, jadi diberlakukan dengan layaknya dia makhluk hidup ya, Bang ya? Iya, ada animal welfare-nya gitu loh, ada kebijakan-kebijakan yang mesti dilakukan. Jadi para panitia, tolong deh, tolong perhatiin tempat pengumpulan hewan sama pemotongan dipisah. Jangan itu hewan liatin, habis ini gue nih. Habis ini gue nih. Gitu kata hewan. Karena mereka juga mengerti sebenarnya. Jelas mengerti. Jelas dong, darah dia tahu, hewan yang jatuh dia tahu, jelas kita tahu banget itu banget. Kita nonton di Wild itu juga tak ada. Animal, ya. Oke, berarti artinya dengan adanya juleha ini diharapkan bahwa proses pemotongan kurban ini diselenggarakan dengan baik. Lalu pengawasannya dari pemerintah sendiri seperti apa, Bu? Begini, kita ini bekerja sama tuh dengan 9 kementerian dan 3 badan. Kalau dalam Idul Adha ini ada Deptan yang mengawasi, ada Depkes yang mengawasi, dan itu bersama-sama kita semua. Apabila ada hewan yang secara random kita cek ya di semua tempat ya, ada hewan yang nggak layak, yang sakit, maka itu nggak boleh dipotong. Terus kalau penyembelihannya juga nggak profesional, disaksikan dengan yang cara-cara yang di luar syariat lah begitu ya. Itu pasti akan kita cegah begitu. Itu pasti. Itu standar banget. Sejak dahulu juga begitu kok standarnya kayak gitu. Tapi sejauh ini saya nggak lihat tuh ada banyak juleha-juleha dari Badan Halal Republik Indonesia. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak. Mulai sekarang mudah-mudahan banyak. Kan kami latih terus kok.
Kami latih terus sampai setiap hari ada pelatihan Juleha dan di semua daerah di Indonesia. Kemarin kita kerjasama dengan Komisi 8. Komisi 8 juga Komisi 8 ikut memberikan pelatihan di 81 kali 2 dalam 162.000. Kita bikin pelatihan baru menjelang ini. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tidak hanya di ibu kota saja. Hanya di ibu kota saja. Yang di ibu kota di sini terus bikin pelatihan, bikin pelatihan. Kemarin baru dari Jawa Tengah, Jawa Timur kita bikin pelatihan Juleha. Kita kasih akreditasi, sertifikat bahwa dia terlatih dan dia terdidik. Nanti pada berikutnya seluruh panitia-panitia di masjid-masjid kerjasama dengan DKM akan kita latih juru sembelih halal, juru sembelih halal. Oke, baik. Nah tadi kan Babe katakan bahwa semuanya berawal dari pemotongan hewan ini yang nanti akhirnya menghasilkan daging-daging yang kita sebut sebagai halal yang tadi sudah sebutkan ya. Ini standar WHO. Standar WHO ya, kebersihannya, steril dan lain-lain sebagainya. Cara pemotongannya juga harus memperlakukan hewannya dengan baik dan benar gitu ya. Nah cuma kan kita nggak tahu nih Be, dari bukan hanya di Idul Adha saja, namun juga di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membeli daging, apakah kita tahu bagaimana cara pemotongan hewan tersebut dari Badan Halal sendiri seperti apa? Begini, apakah Juleha ini nantinya akan merekrut atau membuka pelatihan bagi? Jelas itu menjadi kerjaan kita rutin, ya. Dan gini, kalau tadi pertanyaan dari mana kita tahu, jangankan yang ada di pasar, yang udah jadi kemasan pun kita tahu. Yang sudah jadi kemasan nih di supermarket kita bisa tahu. Dengan apa? Dengan cara sistem yang sedang kita rancang. Kita berbasis AI, Artificial Intelligence, kita bikin Go Halal, di mananya itu ada sistem tracking. Kerjasama juga dengan Bank Indonesia yang telah memberikan support pada kita. Jadi kalau umpamanya ada satu makanan, kita gunakan handphone, klik itu ketahuan dari RPH mana. Kalau dari RPH mana, itu ketahuan juga RPH-nya itu RPH yang halal atau bukan. Kami kerjasama dengan Deptan untuk memberikan pelatihan kepada RPH supaya cara penyembelihan yang halal kayak gimana. Jadi bukan cuma orangnya, sistemnya. Sistemnya pun dibuat. Kita sebut namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Itu ada di rumah potong, ada di perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal. Pabrik-pabrik itu ada penerapan SJPH namanya, Sistem Jaminan Produk Halal. Ngapain repot-repot kayak begini? Karena apa? Karena kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merdeka. Nasionalismenya udah keluar. Tapi pertanyaan ini, mak kadang kan nggak mau ke supermarket nih, Be, di pasar biasa tradisional yang nggak ada SJPH-nya itu. Apakah nantinya dari Badan Halal ini sendiri akan ke sana, Be? Seluruh pasar yang ada itu wajib mengambil dari RPH. Ya, kalau tidak dia melakukan penyembelihan sendiri, yaitu RPU, rumah potong unggas. Kalaupun enggak, yang menyembelih sendiri, sebagaimana saya contohnya pernah ke pasar Kramat Jati, itu kami latih langsung, kami tanya langsung, dan dia ternyata memang orang yang terlatih, jadi itu nggak ada masalah. Itu namanya tempat pemotongan hewan, TPH gitu. Itu di bawah, kita lagi pikirin gimana cara pengawasannya, mungkin pengawasannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup barangkali ya. Pencemaran lingkungan soalnya. Oh iya, kita lakukan itu semua kok. Memang itu kewajiban kita kok, amanat undang-undang. Tadi Babe sebut pencemaran lingkungan, maksudnya seperti boleh jelaskan? Gini, kalau tempat pemotongan hewan yang bukan RPH RPU yang dimiliki oleh Pemda, bukan dimiliki oleh Deptan, itu kita wajib perhatikan sanitasi tempat pembuangan kotorannya, limbahnya, darahnya dan sebagainya. Itu kita pantau, kita awasi, dan kita nggak bisa bekerja secara maksimum tanpa peran serta dari masyarakat, tanpa media seperti Sindoin. Makasih loh, dari tadi udah muji-muji kita terus. Iya, sebab apa? Sebab ya dengan begini kan jadi teredukasi masyarakat. Betul. Gitu, betul thank sekali. you. Tapi yang paling penting ini juga nih, Be, soal tadi dikatakan bahwa bagaimana akhirnya kita dapat mengonsumsi daging yang tadi halal, ya halal dalam artian yang tadi sudah lengkap sekali Babe disebutkan, untuk mengedukasi juga masyarakat Indonesia bahwa penyembelihan hewan tidak hanya cukup dengan bismillah saja. Gitu. Kalau dari Babe sendiri apa yang ingin disampaikan mungkin? Begini, halal itu bukan punya umat Islam saja. Sebagian sekarang sering disalahartikan secara bertahun-tahun. Maka saya selalu mulai mengedukasi, meluruskan,
membenarkan cara berpikir bahwa halal for everyone. Halal is for everyone. Halal for everybody. Saya keliling kemarin ke Amerika, banyak banget rumah makan halal, dan yang punya itu adalah orang Kristen, orang Katolik gitu loh, orang Yahudi juga. Saya ke Rusia juga saya temukan rumah makan itu punya orang Kristen, tapi dia tulis logo halal gede-gede. Dan saya bilang, saya nginep di Hotel Kempinski di Rusia, ternyata itu betul-betul itu makanannya itu tulis halal. Loh, kok begini ya dunia ya? Iya. Trending dunia saat ini itu adalah halal. Halal is for everyone, for everybody. Halal not belongs to Muslim only. Halal itu untuk semua manusia. Halal itu lifestyle, halal itu modern civilization. Nah, kemudian yang saya lihat lagi tentang pergeseran ini adalah negara nomor 1 di dunia yang memproduksi produk halal. Kira-kira negara apa? What is your opinion? Memproduksi produk halal terbesar dari negara mana kira-kira? Indonesia, one of it. Arab? Cina. Really? Nomor 1 di dunia. Berarti dalam pikiran kita, kebanyakan masyarakat Indonesia masih sampai saat ini, meski yang kalau bukan yang jualan orang Islam, berarti non halal itu ya nggak juga. Itu tidak selalu benar. Nggak juga. Nomor 2 negara di dunia memproduksi halal, Amerika, Prancis, Brazil, Korea, Turki. Nggak ada negara yang mayoritas Muslim loh. Nomor 8 Indonesia. Nomor 8 Indonesia baru. Artinya halal itu modern civilization. Tapi ini menarik juga karena kita akan nantinya beralih ke isu yang lagi trending juga nih, terkait dengan ada satu warung yang menjual makanan yang non halal begitu ya, tapi tidak ada penjelasan apapun, tidak halal dan lain-lain sebagainya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Babe, tetaplah di One on One.